Nah, sekarang kita sudah sampai di langkah yang ketujuh, yaitu Bu, yaitu langkah penutup. Jadi Bu, hal yang paling sederhana atau yang paling mudah kita lakukan adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas, tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ya Bu ya. Jadi kita nggak boleh Bu mengucilkan, menjauhi, ataupun kita seperti ini misalnya, kamu ini cacat, maaf ya Bu ya, kamu ini cacat, jadi nggak pantas kamu main sama kita, ataupun nggak pantas kamu bergaul dengan kita atau dengan anak kita. Nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Kita harus merangkul dan tadi nggak boleh mengejek, kemudian harus memberikan perhatian yang lebih sebenarnya kepada penyandang disabilitas ya Bu ya. Sebenarnya Bu, banyak sekali loh Bu hal baik yang bisa kita lakukan atau untuk membuat kita lebih peduli terhadap penyandang disabilitas. Oke, jadi kita bisa mengetahuinya juga nih Bu dari film yang akan kita tonton itu, yaitu tentang jangan kucilkan penyandang disabilitas. Nah, kita tonton dulu ya Bu filmnya secara seksama ya Bu. Oke Bu, setelah melihat film tadi, ini kan Bu kan udah kita tonton tadi kan Bu filmnya ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu pahami Bu dari film tadi Bu? Oke Bu, saya mau tanya nih Bu sama Bu Masna Bu, apa tadi Bu yang Ibu pahami Bu dari film tersebut Bu? Film yang kita tonton tadi Bu. Kita harus merangkul Bu orang yang disabilitas. Iya, benar. Terus itu harus saling menyayangi walaupun mereka berbeda tapi tetap sama Bu kita semuanya. Oke, mantap sekali Bu, mantul Bu jawabannya. Berarti tadi Ibu nonton filmnya secara seksama ya Bu ya. Oke, memang benar Bu yang Ibu bilang tadi Bu. Dari film tersebut, jadi banyak ada hal baik yang bisa kita lakukan ya Bu terhadap penyandang disabilitas, yaitu dengan merangkul penyandang disabilitas. Jadi kita harus lebih peka gitu Bu, harus memperhatikan dia, tidak boleh membeda-bedakan, karena di mata Tuhan kita tetap hambanya yang sama ya Bu ya. Jadi itu tadi ya Bu tentang film yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang saya punya film pendek lagi nih Bu, tentang cerita sukses anak penyandang disabilitas. Yuk Bu, kita lihat filmnya ya Bu, kita tonton ya Bu ya. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah.
Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu itu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun gak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang gak punya tangan. Ya kalau itu anak yang gak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung.
Nah Bu, tadi udah kita tonton kan Bu ya, kisah si Genta tadi ya Bu, anak penyandang disabilitas yang berprestasi. Jadi gitu Bu, tidak semua penyandang disabilitas itu tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya tadi si Genta Bu, dia bisa ranking 1 Bu di kelasnya, walaupun dia ujiannya hanya dengan menggunakan kakinya Bu. Hebat nggak tuh Bu? Kemudian dia juga bisa membantu ibunya mencuci piring dan pekerjaan rumahnya lainnya. Wah, pokoknya si Genta tadi luar biasa ya Bu. Walaupun kedua tangannya tidak ada, dia bisa menggunakan kedua kakinya untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan menggunakan tangan ya Bu. Luar biasa. Nah, jadi gitu tadi ya Bu ya. Jadi pesan kunci dari sesi kita kali ini kita bisa lihat di flip chart 8, yaitu yang pertama nih Bu. Ibu bisa lihat kan Bu ya dari sana Bu? Nampak kan Bu ya? Nih, yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keanekaragaman manusia. Jadi mereka itu adalah bentuk lain dari kita Bu. Jadi kalau kita sama, semua itu kan tidak ada yang berbeda ya Bu. Lucu gitu ya kan Bu ya. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Jadi penyandang disabilitas itu pun memiliki hak yang sama dengan kita, walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit yang mereka harus lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Itu tadi Bu, nggak boleh dijauhi atau dia tidak boleh diejek ya Bu ya. Jadi penyandang disabilitas ini memang harus kita rangkul karena setiap manusia itu kan memiliki kelebihan ya Bu. Jadi penyandang disabilitas pun pasti diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan juga seperti manusia yang lainnya. Oke, jadi Bu sampai di sini diskusi kita. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Enggak Bu. Oh, jadi berarti sesi kali ini sudah selesai kita ya Bu ya. Semoga pesan-pesannya yang tentang penyandang disabilitas ini bisa kita terapkan di rumah nanti kalau misalnya kita mempunyai keluarga atau tetangga kita yang penyandang disabilitas ya Bu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.